Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desta Izzat Suryadi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke-25 Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas tentang C++ level 3 dan 4. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang if else, kemudian logika boolean, kemudian juga kita akan membahas looping. Looping itu ada apa saja jenis-jenisnya. Dan kemudian untuk level 3 ini kita akhiri dengan membuat program rata-rata nilai dan juga tabel perkalian. Kemudian untuk yang level 4 kita akan membahas terkait dengan perbedaan penggunaan dari parameter copy dan juga reference. Kemudian juga nanti kita akan membahas terkait dengan deklarasi fungsi ya, dan juga kita membuat fungsi terpisah. Kemudian juga nanti kita akan membuat pengorganisasian kode, jadi nanti berupa file HPP dan juga CPP. Kemudian juga nanti kita akan melakukan compile dan juga run via terminal. Dan terakhir kita akan membuat program modular sederhana. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari saja kita mulai videonya. Ya, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum program yang akan kita buat ya. Di sini pertama kita akan belajar terkait dengan kondisional dan looping. Jadi pada level 3 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat program yang dapat mengambil keputusan dan dapat melakukan pekerjaan secara berulang. Ini adalah fondasi logika dalam pemrogram. Kemudian kita akan belajar tentang kondisional. Jadi kondisional ini digunakan untuk membuat program yang dapat memilih alur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Pertama ada if. If itu menjalankan kode hanya jika kondisi itu benar. Kemudian else if. Else if itu dipakai ketika ada alternatif kondisi lain. Jadi ketika if ini tidak dijalankan, maka akan dijalankan lagi ke kondisi else if. Kemudian lanjut ke else. Nah, jadi else ini ketika semua dijalankan ini tidak ada, tidak bernilai benar, maka dijalankan else. Kemudian kita akan belajar terkait dengan logika boolean. Di sini logika boolean itu menggunakan operator ya, teman. Di sini ada and yang dituliskan dengan simbol seperti ini dan dan juga ada logika or. Di sini ada menggunakan garis vertikal 2 seperti ini. Dan juga ada not menggunakan tanda seru. Kemudian contoh penggunaannya seperti ini, teman. Ketika umur lebih besar sama dengan 18 dan punya KTP, maka program ini dijalankan. Ketika kedua syarat ini terpenuhi, maka program ini akan dijalankan. Program yang akan dijalankan. Oke, kemudian lanjut ke looping. Nah, looping di sini berguna saat kamu ingin program mengulang pekerjaan tanpa menulis kode berulang kali. Nah, di looping sendiri ada beberapa jenis, teman-teman. Nah, di sini ada for looping. Nah, jadi loopingnya itu bernilai jelas. Nah, seandainya kita ingin looping sebanyak berapa kali, bisa kita tulis berapa kali. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada while loop. Nah, jadi program ini akan mengulang setiap kondisi itu bernilai masih benar. Jadi kalau kondisi sudah false, maka looping akan keluar. Kemudian ada do. Nah, jadi do ini selalu berjalan minimal satu kali, lalu mengecek kondisinya. Nah, dia masih bernilai true atau false. Kemudian ada looping menggunakan array. Nah, jadi looping menggunakan array ini dia membaca dan proses datanya dalam array. Jadi dia mengikuti ukuran dari sebuah array tersebut. Kemudian nanti kita akan membahas tentang latihan untuk level 3. Jadi nanti kita akan membuat program mencari nilai rata-rata, dan juga nanti kita akan membuat program membuat tabel perhitungan perkalian. Kemudian pada level 4, nah, nanti kita akan belajar terkait dengan parameter, fungsi, dan juga modular. Nah, jadi nanti pada level ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat kode lebih rapih, terorganisir, dan juga terintegrasi dengan modular. Oke, kemudian pada level 4 ini juga nanti kita akan belajar terkait dengan parameter copy dan reverse ya, teman.
Jadi ini adalah penjelasan singkatnya. Jadi kalau menggunakan parameter copy itu pass by copy, artinya value. Jadi data disalin dari parameter fungsi. Nah, jika sudah disalin, maka perubahan di dalam fungsi tidak dipengaruhi oleh variabel asli. Kemudian yang kedua ada pass by reference, artinya tidak membuat salinan, parameter mengacu ke variabel asli. Perubahan di dalam fungsi langsung mengubah nilai aslinya. Kemudian ditulis dengan tanda reference, nah, menggunakan tanda dan ini ya teman simbol. Kemudian ada fungsi prototype, nah, artinya sebuah fungsi ini dipakai sebelum definisinya ditulis. Jadi kamu membutuhkan sebuah prototype. Nah, ini contohnya teman-teman. Integer tambah integer A, integer B, kemudian integer main. Nah, ini kemudian dijalankannya di bawah nih. Jadi, kita menulis fungsinya dulu, prototipenya dulu di atas, di atas fungsi main. Kemudian, fungsi utamanya ini, fungsi yang akan dijalankan operasinya ada di bawah fungsi main. Kemudian juga nanti kita akan membahas terkait dengan organisasi kode. Jadi nanti ada header dan source file. Nanti kita akan membuat dalam file berupa HPP. HPP itu nanti berupa header. Kemudian nanti ada berupa CPP. Nanti berupa source ya teman-teman. Nah, tujuannya itu biar apa sih teman-teman? Jadi supaya kode itu lebih rapi. Kemudian juga itu lebih mudah dalam maintenance. Kemudian juga mudah dipakai ulang. Kemudian juga kita nanti akan membahas ya teman-teman, bagaimana kita melakukan kompilasi dan eksekusi via terminal. Jadi nanti kita bisa kompilasi dari contoh tadi, kalau kita menggunakan organisasi kode ini, kita tidak bisa yang compile hanya satu file saja. Maka kita harus eksekusi semuanya di dalam sebuah terminal. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Kemudian nanti untuk latihan level keempat, nanti kita akan membuat tugas modular teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat program dengan fungsi-fungsi terpisah. Kemudian kita akan menggunakan parameter reference dan juga copy. Dan juga kita akan menyusun file menjadi HPP plus CPP. Dan juga kita akan nanti compile manual via terminal. Oke, mungkin sekian dari penjelasan singkatnya. Kita masuk ke dalam programnya. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam programnya. Di sini kita sudah masuk ke dalam pembahasan terkait dengan penggorisian ya. Di sini pertama-tama seperti biasa kita menginclude IOStream. Kemudian kita masukkan fungsi utamanya, fungsi main. Di sini kita input, kita masukkan tipe data umur untuk menyimpan variabel di dalam variabel umur. Kemudian kita masukkan ini untuk memberi penjelasan kepada user, masukkan umur kamu. Kemudian kita meminta user untuk menginputkan umur. Nah, nanti hasil dari inputan user ketika umurnya itu lebih kecil dari 13, maka kamu masih anak-anak. Outputnya akan menghasilkan itu. Tapi ketika umur lebih besar dari sama dengan 13 dan umur lebih kecil dari 18, kamu remaja. Nah, namun ketika umur lebih besar dari sama dengan 18 dan umur lebih kecil dari sama dengan 60, maka jawabannya adalah kamu dewasa. Namun ketika semua ini tidak terpenuhi, tandanya dia umurnya di atas 60, maka jawabannya adalah kamu sudah lanjut usia. Oke, kita akan coba jalankan programnya. Oke, masukkan umur kamu. Di sini umur saya adalah 18 tahun. Nah, jadi kamu sudah masuk dewasa ya. Karena di sini 18 ini merujuk kepada, jadi ketika kamu umurnya itu di bawah 18. Jadi angka paling kecil adalah 17 tahun. Nah, jadi ketika kamu umurnya 17 tahun, kamu masih masuk remaja. Tapi kalau kamu udah 18 tahun, itu artinya kamu sudah masuk dewasa. Beda halnya ketika kita tambahkan lebih kecil dari sama dengan 18. Coba kita jalankan lagi. Nah, kalau kita masukkan 18, nah kamu remaja. Karena jika kita menggunakan lebih kecil dari sama dengan 18, maka angka 18-nya itu masih masuk ke dalam pengkondisian tersebut. Oke. Lanjut ke dalam boolean.
Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan boolean, teman-teman. Nanti kita akan bahas terkait dengan simbol-simbolnya yang biasa digunakan. Nah, di sini kita punya fungsi main ya, teman-teman. Di sini saya punya dua variabel boolean. Di sini pertama ada variabel A yang bernilai true. Ingat teman-teman, true itu bernilai 1. Kemudian boolean B. Nah, boolean B itu bernilai false, artinya dia bernilai 0. Kemudian kita akan melakukan printing. Di sini A dan B. Nah, ini akan menghasilkan nilai. Apakah nilai A dan B itu sama? Nah, tentunya salah itu teman. Karena kalau pengen menggunakan dan itu artinya dua-duanya harus true. Sedangkan di sini semua berbeda. Maka jawabannya adalah false. Kemudian di sini menggunakan or. Nah, artinya ketika salah satu itu bernilai true, maka akan bernilai true. Di sini nilai A true dan nilai B false, maka akan bernilai true. Kemudian untuk not A, nah artinya berlawanan dengan nilai ini itu. Di sini kan nilai A adalah true, maka lawan dari nilai true adalah false, maka akan bernilai false. Oke, akan kita coba jalankan program. Nah, ini teman-teman, eh, A dan B bernilai 0 artinya false. Kemudian nilai A or B itu bernilai true, maka bernilai 1. Kemudian not A berarti negasi dari A akan bernilai dengan 0, artinya false. Oke. Oke, lanjut ke dalam looping ya, teman. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan looping ya. Nah, pertama kita membahas looping menggunakan for. Nah, jadi for itu kan kita bisa membuat looping yang kita bisa sesuaikan berapa kali looping itu akan dijalankan. Nah, di sini kita punya contoh ya. Looping masukkan angka dari 1 sampai 6. Nah, di sini looping for, kita menggunakan for. Kemudian integer i, ini sebagai sebuah itu aja teman, sebuah variabel saja supaya untuk menandakan ini looping itu dimulai dari angka 1, dari indeks 1. Kemudian ketika i lebih kecil dari sama dengan 5, artinya dia akan looping sebanyak 5 kali, nanti sampai angka 5, maka i akan terus bernilai, akan terus bertambah 1, plus plus. Kemudian cout i, jadi nanti dia akan print angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya sampai selesai. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ini menjadi batas awal, ini juga ini menjadi akhir. Nah, ini kita bisa penjumlahannya, ini incrementnya, kita bisa menggunakan i min min untuk terus berkurang. Kita juga bisa menggunakan ini 5 atau 1. Nah, ini sama aja, ini loopingnya akan sama dengan 5 kali. Bedanya ini tadi dimulai dari awal ke akhir, ini dimulai dari akhir ke awal. Oke, sederhana teman. Lanjut ke looping yang kedua, menggunakan while. Nah, jadi di sini kita punya contoh ya teman, count sama dengan 5. Jadi ketika count itu lebih besar dari 0, nah artinya true ya teman. Nah, tandanya ini looping ini akan dijalankan. Jadi hitung mundur, count, and line. Count berkurang 1. Nah, jadi ini adalah decrement. Tadi kan increment, ini artinya penurunan ya. Penurunan sebanyak 1 kali setiap dia looping itu dijalankan. Dia akan terus berkurang sampai 5 kali. Oke. Jadi seperti itu teman, cukup sederhana untuk looping yang while. Lanjut ke yang do. Nah, jadi yang do ini sama ya teman. Integer input, nanti kita do cout masukkan angka 0 untuk berhenti. Nah, jadi nanti kita masukkan input, ketika kita menginputkan 0, maka nanti dia akan berhenti. Tapi ketika kita tidak menginputkan angka 0, maka looping ini akan terus berjalan. Berjalan terus tanpa henti. Oke, sekarang kita coba jalankan ini program. Ini akan terus berjalan tanpa batas ini sepertinya. 1 deh. Nah,
Jadi ini program ini tidak akan berhenti kecuali ketika kita memasukkan angka 0. Jadi ketika kita masukkan angka 0, program akan selesai. Jadi program ini akan dijalankan minimal 1 kali sampai pengkondisian yang di akhir ini dijalankan. Jadi ketika input ini tidak sama dengan 0, maka dia akan kembali lagi ke do. Jadi akan terus dijalankan sampai input ini bernilai true. Jadi ketika dia sama dengan 0, maka dia tidak memenuhi kondisi ini. Maka dia akan keluar dari looping. Jadi itu konsep sederhana dari do. Kemudian kita akan membahas terkait dengan looping menggunakan array. Oke, di sini kita memiliki sebuah array, teman-teman. Nah, kita seperti biasa kita menggunakan fungsi main. Di sini kita memiliki sebuah array dengan nilai 5. Nah, jadi nilai dari array di dalamnya ini ada 80, 75, 90, 60, dan juga 88. Di sini kita cout seperti biasa untuk menampilkan penjelasannya. Daftar nilai. Kemudian integer i sama dengan 0, jadi dimulai dari indeks ke 0. Ketika i lebih kecil dari 5, i plus plus. Kemudian cout nilai ke i plus 1, artinya indeks ke 1 dari i. Nantinya indeks ke 1 dari 5, indeks ke 1 dari nilai. Jadi nanti akan diambil dari indeks ke 1. Jadi setiap i kan dari bernilai 0. Jadi kita indeksnya diambil dari 1. Nah, kemudian akan menghasilkan nilai i. Jadi ini untuk menghasilkan nilai tabel itu. Jadi mulainya nanti angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kalau kita mulai dari angka i saja, maka akan dimulai dari listnya dari angka 0. Karena kita ingin listnya dimulai dari angka 1, maka kita i plus 1. Oke, cukup sederhana. Lanjut ke latihan ya teman, latihan mencari nilai rata-rata. Di sini kita mencari nilai rata-rata teman. Di sini pertama-tama kita seperti biasa menggunakan input IOStream di sini karena IOStream itu memiliki fungsi yang umum digunakan, dan juga karena mencari nilai rata-rata ini cukup umum lah ya teman. Tidak terlalu banyak fungsi terlalu digunakan, maka kita cukup menggunakan IOStream saja. Di sini kita menggunakan namespace std supaya lebih mudah. Kemudian menggunakan fungsi main seperti biasa. Kemudian integer n, nanti jadi akan disimpan ke dalam variabel n. Kemudian kita masukkan nilai, berapa nilai sih yang akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel ini. Nanti akan disimpan ke dalam variabel n, nilainya berapa banyak yang akan dimasukkan. Kemudian kita inputkan total itu sama dengan 0. Jadi ini adalah sebuah kotaknya teman-teman untuk menghitung total dari nilai yang akan dimasukkan itu berapa. Kemudian integer nilai. Jadi nilai ini nilai-nilai yang akan dimasukkan. Kemudian kita akan melakukan looping. Nah, kemudian integer i, indeksnya dimulai dari angka 1. Kemudian i lebih kecil dari sama dengan n. Nah, artinya akan dimulai dari n. Nah, n ini nanti kan seandainya n itu adalah 10, nah maka nanti akan berulang sebanyak 10 kali. Kemudian masukkan nilai ke i. Nah, i ini berarti nanti dimulai dari angka 1. Kemudian sin, nanti kita masukkan nilainya berapa. Jadi nanti akan setelah dimasukkan, maka nilai total ini akan bertambah sesuai dengan nilai. Jadi total ini akan terus bertambah ya teman-teman. Jadi sesuai dengan jumlah nilai yang dimasukkan, nanti akan terus bertambah, dan akhirnya setelah kita rata-rata ini sudah selesai, setelah nilai yang dimasukkan ini sudah selesai, maka dia akan melakukan operasi rata-rata dengan cara nilai total tadi ini. Total kita jadikan sebagai float supaya lebih akurasinya lebih tinggi lagi, kemudian dibagi dengan nilai n. Kemudian lebih kecil dari kemudian end line. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya supaya lebih jelas. Oke, nilai yang dimasukkan saya ingin masukkan 5 saja. Nilai ke 1 70, 67, 85, 3 terlalu jelek, 58, dan juga 90. Oke, jadi rata-rata dari keseluruhan nilai ini adalah 74. Oke, seperti itu teman, cukup sederhana untuk
latihan rata-rata. Kemudian kita coba latihan yang selanjutnya. Di sini kita punya latihan selanjutnya, teman-teman. Di sini kita latihan menggunakan si. Nah, di sini kita akan menghitung tabel perkalian sederhana. Jadi integer n seperti biasa kita masukkan dalam variabel n. Jadi angka berapa sih yang ingin kita buat tabel perkaliannya. Kemudian kita lakukan looping untuk membuat tabel perkaliannya. Jadi kita mulai dari indeks 1 sama dengan 1. Kemudian indeks ini lebih kecil dari sama dengan 10, maka dia akan looping sebanyak 10 kali. Nah, jadi nanti tabel perkaliannya itu sampai perkalian 10 ya. Nah, kemudian masuk ke fungsinya. Kita masukkan nilai n-nya itu berapa. Jadi seandainya kita masukkan 9, maka ini akan bernilai 9. Jadi 9 ini sebagai penjelasannya itu teman, ini sebagai angka perkalian. Kemudian indeks. Nah, jadi indeks sama dengan n dikali dengan i. Jadi sesuai dengan yang perkalian. Jadi seandainya 9 dikali 2. Ini sudah indeks kedua, maka nanti 9 dikali 2 akan menghasilkan nilai 18. Jadi konsepnya seperti itu hingga berulang sampai masuk ke perkalian ke 10. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, di sini saya ingin melakukan perkalian 9. Nah, jadi tabelnya adalah seperti ini. 9 kali 1, 9. 9 kali 3, 27. 9 kali 6, 54. 9 kali 8, 72. 9 kali 9, 81. 9 kali 10, 90. Oke. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan perkalian berapa saja dan nanti akan dilakukan perkalian sampai ke 10. Dan juga kalian bisa custom, teman-teman. Berapa perkalian ini ingin dibuat. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Mungkin sekian untuk penjelasan 11.1. Kita masuk ke penjelasan 11.2. Ya, oke teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke dalam 11.2 ya, penjelasan 11.2. Di sini pertama-tama kita akan jelaskan dulu terkait dengan parameter copy. Nah, di sini kita memiliki library IOStream. Di sini menggunakan namespace std. Nah, jadi di sini kita memiliki dua fungsi ya, teman-teman, untuk penjelasannya. Di sini kita ada dua fungsi, ini sebagai fungsi void. Kemudian ada fungsi main. Nah, di sini ingat teman-teman, ketika menggunakan copy artinya nilai di sini tidak berubah. Jadi nilai di sini dan nilai di sini nanti akan berbeda. Jadi print di sini, jadi fungsi di sini, nilai yang ada di sini nanti tidak akan terpengaruh dengan nilai yang ada di sini. Oke. Jadi pertama-tama nanti kita akan masukkan nilainya. Nah, jadi nilainya ada berapa? Kemudian setiap nanti setelah nilainya itu sudah dimasukkan, maka nilai ini akan masuk ke dalam fungsi nilai. Nah, fungsi nilai ini nanti akan masuk ke dalam sini, set masuk ke dalam void. Nah, nanti karena masuk ke dalam sini, ini ingat ya teman, kalau menggunakan copy itu kita tidak menggunakan reference, artinya tidak menggunakan tanda bernama ini, simbol dan. Nah, ketika kita menggunakan simbol dan, ini artinya kita menggunakan reference. Oke. Di sini kita tidak menggunakan reference, kita menggunakan parameter copy. Nah, kemudian itu setelah nilai sudah dimasukkan ke dalam fungsi tambah 1, kemudian kita akan print di sini nilai di main tidak berubah. Nah, artinya nilai di main itu tidak terpengaruhi dengan nilai yang ada di fungsi di atasnya. Kemudian kita akan print nilai. Kemudian akan di print nilai. Kemudian nilai di dalam fungsi. Jadi ntar akan dikeluarin dulu nilai di dalam fungsi berapa. Berarti kan saat kita masukin 10, maka 10 ditambah 1, maka hasilnya 11. Kemudian nilai di main kan artinya tidak berubah. Artinya nilai tetap sesuai dengan apa yang kita inputkan pertama kali. Artinya nilai akan tetap 10. Oke. Sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita coba inputkan 20 nih.
Jadi ya, jadi nilai di dalam fungsi karena dia menggunakan parameter copy, artinya dia tidak terkait dengan yang ada di integer main. Jadi dia sudah terpatok nilai bawaannya ini berapa. Jadi akan ditampilkan sendiri apa yang akan dihasilkan dari sebuah fungsi. Kemudian yang nilai dalam main sendiri tidak berubah karena tidak mengandung reference. Jadi hasilnya adalah 21 yang di dalam fungsi, dan yang nilai tidak yang nilai yang ada di main artinya tidak berubah, artinya akan bernilai 20. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam parameter reference. Nah, artinya kalau kita menggunakan parameter reference, artinya nilai ini akan berubah mengikuti dengan nilai yang ada di nilai. Nah, kemudian ya teman-teman, pertama kita masukkan nilai, kemudian cout masukkan nilai, sin masukkan ke dalam variabel nilai. Nah, di sini kita masukkan nilainya ke dalam nilai. Nah, ini teman-teman, di sini kita menggunakan reference. Nah, artinya kita menggunakan dan ini seperti ini. Nah, bedanya di sini kan kita tadi kita melakukan outputnya di dalam fungsi void. Nah, tapi di sini kita outputnya ada di sini, yang ada di fungsi main. Jadi setelah ini void masuk, maka nilainya ini akan berubah. Dia akan nge-return nilai tambah 1 ke dalam nilai. Jadi nilai di sini akan berubah, variabel yang nilai yang ada di variabel nilai ini akan berubah mengikuti dengan apa yang sudah ditambah di fungsi tambah 1. Jadi nilainya seandainya kita masukkan 21, maka nanti akan menghasilkan nilai 22 sesuai dengan fungsi yang kita buat di awal tadi. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, masukkan nilai, kita masukkan angka 67. Ya, fungsi di main berubah. Artinya tadi nilai yang awal tadi kita masukkan 67, kemudian setelah kita masukkan ke dalam fungsi tambah 1 menggunakan parameter reference, artinya ini sudah di return nilainya ke dalam, masukkan ke dalam variabel nilai. Artinya nilai variabel di nilai di variabel nilai sudah berubah sesuai dengan apa yang ada di tambah 1, dan akhirnya nilai berubah. Oke, cukup sederhana. Sekarang kita masuk ke dalam organisasi kode. Oke, kita sudah masuk ke dalam organisasi kode. Pertama kita masuk ke dalam headernya dulu, karena ini adalah fungsi awalnya sebagai header. Di sini ketika if def math-utils app, kemudian kita define math-util app. Nah, di sini kita deklarasi dulu ya teman-teman sebagai headernya. Jadi ini adalah preposisi. Jadi ini dijalankan sebelum kode operasinya itu dijalankan. Jadi ini sebagai headernya. Nah, ketika sudah dijalankan, kemudian end if. Kemudian kita masuk ke dalam main.cpp. Nah, di sini include iostring, kemudian include math-util-hpp, kemudian using namespace std. Nah, jadi ini sebagai library-nya hitungannya, teman. Jadi pertama, ini setelah ini dijalankan, nanti dia akan melakukan operasi yang ada di dalam sebuah kode ini, karena kita input program yang ada di math-util-cpp ini ke dalam main.cpp. Kemudian kita jalankan main ini, fungsi main, kemudian cout 3 plus 5 sama dengan tambah. Nah, ini sebagai nilainya teman 3 dan 5, karena tadi kita masukkan penjumlahannya teman 3 sama 5, jadi ada dua nilai yang kita tambahkan. Kemudian nilai tambah. Nah, nilai tambah ini ada di dalam math-util.hpp. Jadi nilai 3 dan 5 akan dimasukkan ke dalam ini math-util.hpp. Kemudian setelah itu akan masuk integer A tadi, nilai 3 akan masuk ke dalam integer A. Kemudian nilai 5 tadi akan masuk ke dalam integer B. Kemudian akan dilakukan operasi di sini. Nah, jadi nanti nilai dari fungsi ini akan mereturn nilai 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8. Kemudian setelah ini ada di fungsi ini menghasilkan nilai 8, kemudian kita panggil nilai ini yang ada, kemudian kita panggil nilai yang ada di math-util ini tadi ke dalam fungsi main. Nah, artinya program akan dijalankan sesuai dengan yang ada di math-util.cpp tadi. Oke, sesuai. Nah, kemudian bagaimana sih cara runningnya?
Jadi cara runningnya adalah seperti ini. Di sini kita copy dulu ini. Jadi kita panggil ini sesuai dengan compilernya. Di sini kita menggunakan G++. Kemudian ini nama programnya, nama main CPP. Kemudian ada matchatil CPP. Ini sebagai program source-nya. Jadi disesuaikan dengan program yang kita buat. Di sini karena kita memiliki dua source, maka kita tulis source-nya di sini. Kemudian kita masuk ke dalam terminal, new terminal. Di sini kita masuk ke sini. Kemudian open integrated terminal. Setelah itu kita copy yang sudah tadi kita copy. Wait, sorry teman-teman. Oke, kita copy. Kemudian setelah kita copy, kita enter. Nah, setelah itu kita copy ini. Titik, artinya titik strip ini. Kita artinya menjalankan file.exe ini. Nah, setelah kita copy, kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 3 plus 5 sama dengan 8. Oke, cukup sederhana. Jadi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi, ketika kita memiliki banyak file, kita sesuaikan. File source-nya itu ada berapa. Nah, kita compile dulu. Karena kita menggunakan G++, maka kita tulis dulu compilernya berupa G++, kemudian main.cpp, karena ini adalah file source kita. Kemudian matchatil cpp, sama ini sebagai source kita. Kemudian o.program, nanti akan dihasilkan output bernama program. Nah, jadi program ini nanti berupa file.exe, karena itu berupa hasil keluaran dari bahasa C. Oke, selanjutnya kita akan jalankan latihan modular ya teman-teman, sebagai latihan untuk project terakhir kita ini. Oke, di sini kita jelaskan dulu dari headernya. Jadi pertama-tama ya teman-teman, di sini sama tadi seperti tadi, kita memiliki if def menu.hpp. Kemudian kita definisikan menu.hpp. Kemudian kita menggunakan void tampilan menu. Jadi kita akan menampilkan menu di sini. Kemudian and if. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam menu.cpp. Nah, jadi nanti di sini kita akan menampilkan menu kita. Jadi kita menggunakan fungsi void. Nah, jadi di sini kita menggunakan reference ya, teman-teman. Kita menggunakan modul dari menu.hpp. Di sini setelah ini dijalankan, maka dia akan menampilkan menu. Di sini akan cout, menu sederhana, satu untuk keluar, satu untuk sapa, dua untuk keluar. Kemudian setelah ini jalan, setelah ini beres, kemudian kita akan bahas terkait dengan main.cpp. Di sini pertama kita ada integer pilihan, kemudian tampilan menu. Nanti jadi tampilan menu ini berdasarkan dari modul yang ada di menu.hpp tadi. Nah, kemudian cout pilih. Nah, nanti kita akan masukkan pilihan kita berapa. Ketika pilihan itu 1, maka akan menghasilkan output halo, senang bertemu. Kemudian ketika nilai tidak sama dengan 1, maka akan bernilai cout bye. Kemudian program akan keluar. Oke. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Wait. Oke. Kemudian kita copy ini, yaitu programnya tadi untuk compile. Di sini ini kita menggunakan terminal ya teman-teman. Kita execute, kita debug, kita melakukan compile menggunakan terminal, eksternal terminal. Di sini kita menggunakan seperti biasa tadi, kita penjelasannya menggunakan G++, kemudian nama filenya main.cpp, kemudian menu.cpp, kemudian strip o. Ini artinya kita akan membuat output berupa program. Nah, nanti program ini akan berupa file.exe. Oke, kemudian langsung saja kita copy. Oke, setelah itu sudah terbuat, artinya program.exe ini sudah terbuat, maka kita akan jalankan program.exe-nya ini tadi. Nah,
Kemudian akan masuk ke dalam programnya tadi yang ada di main.cpp ya teman-teman. Kemudian akan kita pilih satu. Ya, halo, senang bertemu. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman. Hasil penjelasan video tugas 11 pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman dapat mengimplementasikannya ke dalam program teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.